Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang pengen nanam porang, gak usah ragu untuk tanam porang. Insya Allah kebutuhan porang makin banyak. Gak ada kata terlambat untuk saya menanam porang, karena menurut saya pengertiannya terlambat atau tidak itu tergantung kapan kita mendapatkan bibit. Andai saja kita mendapatkan bibit dari liar, dari hutan, menanam porang untuk saat sekarang tidaklah terlambat. Itu kalau menurut pengalaman saya, pengertian saya. Karena hari ini di awal bulan Maret saya masih menanam porang dari bibit jabutan. Saya terus melakukan penanaman tiap hari, karena memang bibit di daerah saya liar masih, alhamdulillah masih bisa dicari di hutan. Dari pengalaman saya dulu, karena sebagian besar tanaman saya juga hasil bolangan di tahun 2019, juga tahun 2020 kemarin. Tanaman saya yang di tahun 2019 sekarang udah besar-besar. Memang pertumbuhannya tidak sesuai kita yang seperti kita harapkan, karena dia sudah melalui mungkin stres sedikit. Tapi setidaknya umbi itu udah ada di lahan kita, satu. Yang kedua, kita sudah mulai menanam. Ketiga, di musim kemarau nanti di masa tanam, entah itu cuman sedikit, kita sudah mempunyai bibit dari katak, meskipun kurang maksimal karena tanaman yang kita dapat dari bolangan, jadi ya wajar kalau ada sedikit stres. Tapi meskipun cuma satu atau kecil, katak akan tetap menjadi katak. Nah, kemudian di musim tanam berikutnya, di musim hujan tahun depan, umbi yang kita tanam sekarang ini akan tumbuh lagi. Ini akan tumbuh lagi. Ini baru dapat tadi dari hutan sama teman-teman pulang di daerah Gunung Gede. Nah, ini dapat nih tunas 4 ini. Ini untuk mengurangi penguapan saya buang yang ini. Untuk mengurangi penguapan, jadi agar bisa tumbuh dengan baik yang 2 tunas ini. Nah, setidaknya nanti kita memiliki katak dari ini aja, udah satu aja dari katak satu ini. Kalau di musim hujan ini kita punya 5.000 bibit atau 1.000, setidaknya tahun musim kemarau awal masa tanam nanti kita sudah bisa menambah jumlah tanaman dari bibit yang satu ini. Karena kemungkinan prediksi dari teman-teman atau saya nonton di YouTube itu, harga katak bisa melejit di tahun 2021 ini, karena peminat tanam luar biasa banyak. Saya memang yakin ini akan tumbuh lagi nanti, meskipun di musim hujan ini dia nggak tumbuh maksimal.
Nah, contohnya saya punya satu contoh yang kemarin saya tanam tapi dia tidak tumbuh dengan baik, tapi katanya udah bisa saya manfaatkan untuk bibit berikutnya. Nah, ini contohnya ini nih. Nah, ketika saya tanam, dia tidak tumbuh, dia justru malah kering karena kelamaan saya simpan ini, kelamaan saya taruh, mungkin ada seminggu saya taruh di permukaan tanah. Tapi saya yakin dari pengalaman saya dulu, umbi dalam tanah ini tidak rusak, dia akan tumbuh lagi nanti. Walaupun cuma tinggal separuh, nanti dia akan tumbuh lagi. Ini tanaman sangat mudah dibudidaya. Dan dari satu batang ini saya udah bertambah satu katak. Ini bisa untuk bibit lagi di masa tanam berikutnya. Coba kalau sekarang saya cari 1000, paling tidak besok itu ya udah punya tambahan bibit. Ya anggaplah cuma dapat 50%, berarti tambah 500 dari bibit katak ini. Sekian dari saya, Porang Pelajar Purworejo. Karena saya memang membangun usaha budidaya porang ini bersama anak-anak saya yang sedang sekolah, yang masih sekolah di STM, SMP. Dari 5.000 bibit tahun 2019, sekarang saya memiliki sekitar 50.000 sampai 60.000 batang tanaman porang besar maupun kecil. Karena justru informasi itu saya dapat dari anak-anak ketika awal-awal mau nanam porang. Ternyata anak-anak juga memotivasi. Akhirnya saya turun ke lapangan nyari bibit di hutan, karena memang di daerah sini masih banyak liar. Contohnya seperti inilah tadi, ini bolang tadi pagi, seger-seger. Istilahnya nggak ada terlambat untuk saya. Hanya kalau untuk saya butuh pengertian aja. Terlambat itu ketika kita dapat bibit dari mana, bibit apa yang kita tanam, itu mungkin ada istilah kata terlambat. Tapi kalau untuk pemula yang mau nanam, kalau di situ memang ada bibit jabutan, masih ada liar, nggak ada kata terlambat kalau menurut saya. Intinya ini tanaman porang yang dulunya di hutan, dia udah turun gunung, pindah di lahan kita. Setelah dia turun gunung, dia akan tumbuh dan berkembang biak di lahan kita dengan cara kita bertani dan merawat tanah serta tanaman kita. Sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang ikut meramaikan budidaya porang. Semoga ke depan kita semakin bisa saling merapatkan persaudaraan, saling bisa berbagi informasi. Salam sukses untuk petani porang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.